selamat datang di podcast promosi kesehatan. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap edukatif soal kesehatan. Aku Natasha Lisinanda dari tim promosi kesehatan. Nah, hari ini kita bakal bahas topik nih yang sangat seru banget dan relate sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat kalian yang suka banget ngopi atau minum-minuman kekinian. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak bibir kalian tuh kering, kalian pusing dan lemes banget kayak nggak ada energi. Tapi kalian itu nggak tahu kenapa. Nah, bisa jadi itu tanda kalau misalkan kamu lagi mengalami dehidrasi. Hari ini kita bakal dengar langsung cerita dari seseorang yang lagi ngalami kondisi seperti ini. Yuk kita ngobrol. Halo Kak, terima kasih ya Kak sudah mau datang di sini. Boleh kenalin diri dulu? Halo, kenalin, namaku Akila Azura, umur aku 19 tahun dan kesibukannya lagi kuliah. Makasih ya Kak udah mau sempetin waktu buat sharing di sini. Nah, aku mau tanya nih, kondisi Kakak sekarang tuh kayak gimana sih Kak? Kalau yang aku rasain sekarang sih rasanya tuh kayak nggak ada tenaga gitu loh kak. Padahal aku tuh nggak ngelakuin hal-hal yang berat, rasanya tuh kayak capek terus. Wah, berarti itu cukup mengganggu aktivitas Kak Azura sehari-hari ya? Iya kak, mengganggu banget, karena aku jadi susah fokus, bahkan rasanya kayak agak pusing gitu. Nah, aku mau tanya nih, dari kebiasaan Kak Azura minum sehari-hari itu kayak gimana sih Kak? Kalau aku biasanya suka minum minuman manis, contohnya seperti kopi susu, terus es teh manis, dan juga minuman berenergi. Terus buat air putihnya sendiri gimana? Kalau air putih aku jarang sih kak, paling sehari cuma beberapa teguk aja. Wah, itu jauh dari cukup banget ya Kak? Iya, dan kayaknya aku sekarang udah kena dampaknya sih, karena aku tuh mulai merasa kayak haus terus, lemes gitu. Nah, aku jelasin dulu ya Kak Azura. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dehidrasi itu kondisi di mana tubuh itu kekurangan lebih banyak cairan daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, emang air putih itu penting banget buat kita Kak, buat menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, emang dehidrasi itu ada tanda-tanda nih, kayak yang udah Kak Azura alami sendiri, seperti tadi sakit kepala, terus jarang buang air kecil, bibir, mulut, sama mata itu emang kering, habis itu selalu haus terus gitu ya Kak. Iya, bener banget kak. Nggak apa-apa ya Kak, kita coba pelan-pelan membiasakan air putihnya. Iya. Jadi teman-teman, yang sebenarnya Kak Azura alami ini itu sering banget terjadi sekarang. Tapi kita itu kadang nggak nyadar kalau misalkan kita lagi ngerasain hal itu. Nah, kadang kita itu ngerasa udah minum. Padahal yang kita minum itu bukan minuman yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Secara umum, tubuh itu memerlukan cairan sekitar 2 liter dalam sehari atau kurang lebih dalam 8 gelas dalam sehari. Nah, minuman seperti kopi, teh, atau minuman berenergik yang sering diminum Kak Azura itu emang seger banget ya. Tapi kalau nggak diimbangi dengan air putih, itu bisa bikin tubuh malah kehilangan lebih banyak cairan. Jadi penting banget ya Kak, mulai membiasakan minum air putih walaupun sedikit-sedikit, yang penting rutin. Habis itu jangan tunggu haus dulu Kak. Karena kalau misalkan haus itu tandanya tubuh udah memerlukan banyak banget cairan. Habis itu kita bisa cek dari warna urin juga ya. Kalau misalkan warna urinnya itu terlalu pekat, itu tandanya tubuh juga membutuhkan banyak cairan. Nah, health tips, jadi kesimpulannya dari hari ini, minuman enak boleh, ngopi juga boleh, tapi tetap diimbangi dengan minum air putih. Terima kasih ya Kak Zura udah mau sharing kondisinya hari ini. Semoga kondisinya juga cepat membaik. Dan buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan dimulai dari hal yang sederhana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Be healthy, be happy. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast promosi kesehatan. Tempat di mana kita bisa ngobrol asik tapi tetap edukatif. Halo semuanya, kenalin namaku Akila Azura dari tim promotor kesehatan. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas permasalahan kesehatan yang sering banget dianggap sepele sama orang-orang.
Padahal masalah kesehatan ini juga bisa menyerang kita-kita nih yang masih muda. Nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasain nyeri, pegal-pegal, bahkan sampai susah berjalan? Nah itu semua jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena itu bisa jadi tanda-tanda asam urat. Nah di podcast kali ini kita akan membahas tentang asam urat, tapi aku nggak sendiri, kita akan sharing-sharing bersama narasumber kita. Yuk kita kenalan dulu. Halo, boleh kenalin diri dulu? Halo Kak, nama aku Natasha Lisnanda. Sekarang aku berusia 19 tahun dan kesibukan aku sekarang lagi kuliah nih. Oke, halo Natasha, terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat kita sharing-sharing di sini. Oke, langsung aja aku mau tanya nih ke Natasha. Kira-kira permasalahan kesehatan apa sih yang sedang Natasha alamin sekarang? Sekarang itu ya Kak, di sendi kaki aku tuh sering banget nyeri. Kayak tiba-tiba itu sakit, tapi aku juga apalagi ya kalau misalkan banyak aktivitas itu udah nyeri banget sih. Oh gitu. Nah teman-teman ada nggak nih yang ngalamin sama kayak yang dialami Natasha? Oke, selain itu kira-kira kamu ngerasain apa lagi nih? Kadang di kaki itu juga kayak bengkak, sama kalau dipegang itu rasanya hangat. Gitu. Nah Natasha aku mau tanya, kira-kira Natasha pernah denger nggak tentang asam urat? Pernah, asam urat itu aku pikir penyakit orang tua. Nah ini juga nih teman-teman yang biasanya dipikir orang-orang. Orang-orang tuh mikir kalau semisal asam urat itu adalah penyakit orang tua. Padahal itu salah ya teman-teman, karena asam urat juga bisa menyerang kita-kita yang muda. Nah aku mau tanya lagi nih Natasha, kira-kira kamu sering nggak kalau waktu nongkrong tuh pesennya kayak seafood, daging-dagingan, terus pesen minumnya tuh minum-minuman yang manis? Jujur aja itu sering banget sih Kak. Gitu. Jadi Natasha dan teman-teman semua, ini aku jelasin dulu. Asam urat itu adalah kondisi ketika kadar asam urat dalam tubuh kita itu terlalu tinggi. Nah, zat itu bisa berasal dari pemecahan purin dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, aku bakalan ngasih contoh nih beberapa makanan yang mengandung zat purin yang tinggi. Nah, yang pertama itu ada daging merah. Yang kedua, ada seafood seperti udang, cumi-cumi, dan kepiting. Dan yang terakhir ada jeroan. Nah, kalau makanan itu sering kita konsumsi, itu bisa menyebabkan penggumpalan. Nah, penggumpalan itu akan menjadi kristal di sendi. Nah, itu bisa menyebabkan bengkak secara mendadak, terus nyeri mendadak, kemerahan, dan yang paling parah bisa menyebabkan kita terganggu gitu waktu jalan. Wah, berarti penyakit ini tuh bisa bikin serius banget ya Kak? Iya kan Natasha, bener banget. Penyakit ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan yang aku jelasin tadi, itu tuh nggak cuma teori loh. Menurut data Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit sendi termasuk asam urat ini dialami oleh sekitar 7,3 penduduk di Indonesia. Dan penyakit asam urat ini tidak hanya dialami oleh orang tua, tapi juga bisa ke anak muda seperti kita. Dan sebenarnya Nat ya, penyebabnya itu tuh deket banget loh sama kita. Nah, penyebabnya itu bisa seperti nongkrong tadi, terus makan daging, makan seafood seperti itu, terus kita pesan minum-minuman manis gitu dan jarang olahraga. Kalau kebiasaan itu sering dilakukan, maka itu bisa meningkatkan risiko asam urat gitu. Wah, berarti ini sakit ini tuh karena kebiasaan aku juga ya? Iya, bener banget. Nah, tapi tenang aja teman-teman, itu semua bisa dicegah kok. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, waktu kita nongkrong, kita jangan sering-sering pesen misal daging, seafood, kita bisa ganti loh dengan salad dan buah. Dan selain itu, kita bisa ganti minum-minuman manis yang sering kita minum itu dengan air putih gitu. Dan kita juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki mungkin 20-30 menit gitu ya sehari. Dan yang terakhir, kita bisa kurang-kurangin rebahan yang terlalu lama. Intinya kita itu harus seimbangkan antara pola makan dan aktivitas fisik kita gitu. Nah, jadi dari penjelasan aku tadi, menurut Natasha nih, kenapa sih kok asam urat itu bisa terjadi ke anak muda? Menurut aku karena pola makan yang nggak dijaga itu tadi sama kurangnya aktivitas. Nah, itu betul banget ya teman-teman. Oke, setelah penjelasan aku tadi, kira-kira Natasha mau merubah kebiasaan apa nih? Mungkin aku bakal ngurangin minuman manis sama aku bakal rutin olahraga sih. Oke, itu sudah sangat tepat. Nah, terima kasih untuk Natasha karena sudah berbagi cerita dan mau sharing-sharing di sini sama kita. Semoga Natasha lekas membaik ya. Dan pesan buat teman-teman, jangan salah ya. Karena asam urat itu tidak hanya terjadi pada orang tua, tapi kita yang muda-muda ini tuh juga bisa kena. Dan aku ada pesan lagi buat teman-teman, lebih baik kita jaga pola hidup kita hari ini daripada kita harus menyesal dan merasakan nyeri di kemudian hari. Nah, terima kasih sudah mendengar podcast promosi kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Be healthy, be happy.